Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, saya kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia itu terbagi atas dua. Yang pertama melalui hubungan internasional, yang kedua melalui organisasi internasional. Saya akan menjelaskan yang melalui hubungan internasional terlebih dahulu. Yang melalui hubungan internasional itu terbagi lagi atas tiga. Yang pertama, makna hubungan internasional. Jadi, makna hubungan internasional itu sendiri diartikan sebagai hubungan yang bersifat global atau yang menyeluruh, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Yang kedua, itu ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Jadi, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia itu dapat memperkuat jalin kerjasama di bidang ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, sehingga Indonesia menjadi negara berkembang. Jadi, yang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia itu terbagi atas dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang faktor internal itu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Jadi yang dimaksud dengan kudeta itu pengambil alih atau penggulingan kekuasaan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Selanjutnya yang ketiga, ada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 tanggal 28 September 1950. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan Indonesia menjadi salah satu pendiri negara ASEAN. Ini kan udah dijelasin yang melalui hubungan internasional. Sekarang dijelasin yang melalui organisasi internasional. Itu terbagi lagi atas tiga. Yang pertama, peran Indonesia dalam PBB. Contohnya itu Indonesia mengirim pasukan Garuda kalau misalnya negara-negara lain lagi ada perang atau lagi ada masalah. Terus Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Yang kedua itu ada peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia menjadi perantara dalam perdamaian di Filipina Selatan. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Jadi kan kita sering ngadain pesta olahraga, contohnya kayak SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade dan sebagainya. Yang terakhir, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Itu contohnya sebagai salah satu negara pemprakarsa berdirinya gerakan non-blok dan sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Demikian penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.